Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penggunaan Apache JMeter untuk melakukan load test atau stress test di aplikasi Icon Hub. Nah, di sini yang pertama tentu saja kita perlu perlu download Apache JMeter-nya. Nanti untuk linknya akan saya share di description. Kemudian nanti setelah kita download, nanti akan ada folder Apache JMeter. Kemudian di bagian bin, di folder bin, kita buka file JMeter tapi yang batch filenya. Nanti akan muncul jendela seperti ini. Kemudian baru akan muncul JMeter-nya gitu. Nah, untuk melakukan login, untuk melakukan load test atau stress test, kita perlu mendeklarasikan dulu test plan-nya. Begitu. Nah, misalnya di sini kita namakan Icon Hub. Icon Hub. Kemudian di sini kita perlu tambahkan thread group-nya. Dia ini misalnya kita namakan login Icon Hub. Kita namakan login. Kemudian di thread group ini kita perlu mendeklarasikan banyak usernya, kemudian berapa lama waktu semua user tersebut mengakses halaman atau melakukan aktivitinya, kemudian berapa kali dia melakukan looping terhadap satu halaman tersebut atau terhadap satu aktiviti tersebut. Pertama, number of usernya kita misalnya butuh 10 user mengakses dalam waktu 5 detik dengan tiap user itu melakukan looping per halaman atau per aktivitinya itu 2 kali gitu. Berarti di sini 10, kemudian 5 detik berarti di sini 5 dan di loop sebanyak 2 kali. Nah, seperti ini untuk config propertiesnya gitu. Nah, ini kita kembalikan biar lebih cepat selesainya ya. Jadi kita pakai satu user per 1 detik untuk 1 kali loop count-nya. Kemudian kita perlu menambahkan sampler. Sampler ini activity yang akan kita lakukan terhadap aplikasinya Icon Hub, di mana kita mau melakukan login. Nah, login itu untuk kita bisa login itu kita perlu get dulu halaman login, kemudian nanti kita post agar kita bisa mengakses ke halaman selanjutnya gitu. Nah, di sini kita get login dulu. Get login. Nah, kita perlu mendeklarasikan protokol apa, server name atau IP-nya apa, kemudian di sini metodenya apa dan endpoint-nya. Nah, di sini kita lihat protokolnya. Protokolnya menggunakan HTTPS. Kemudian server name-nya itu Icon Hub Merapi Javan ini. Kemudian untuk endpoint-nya, untuk path-nya, path ini endpoint. Jadi untuk beberapa kondisi ya, tidak semua URL itu sama dengan endpoint yang digunakan. Jadi kita perlu memastikan endpoint-nya itu dengan menggunakan inspect element, inspect kemudian network. Nah, kita coba untuk melakukan request untuk melakukan post loginnya gitu, untuk tahu endpoint yang digunakan itu apa. Nah, di sini sudah ada. Nah, endpoint yang digunakan itu ternyata sama dengan URL-nya. Nah, kalau seperti ini kita bisa menggunakan URL-nya gitu. Nah, tapi ketika berbeda kita harus menggunakan endpoint yang tadi yang di network-nya tadi seperti itu. Nah, untuk di sini ada sedikit tips yang buat teman-teman untuk tahu nih, nanti kan kita butuh ketika post kan butuh
field email dan password. Kemudian nanti kalau misalnya dia punya token, nah kita butuh tokennya juga gitu. Nah untuk itu kita bisa ada extension dari Google, itu ada Blazmeter, di mana memungkinkan kita untuk merecord activity yang kita lakukan. Jadi misalnya kita login, kita record dulu di sini. Kita record, kemudian kita melakukan login. Kemudian kita coba buka lagi Blazmeter-nya. Kita edit di sini untuk melihat hasil yang tadi sudah kita lakukan. Nah, ini sudah ke capture. Tadi kita coba post kan, coba kita klik loginnya. Nah, di sini ini untuk endpoint, protokol dan server name-nya. Kemudian di bagian body-nya yang perlu kita perhatikan adalah, nah ini ada 3 field ini yang perlu kita tambahkan nanti di activity post-nya nanti di Gmeter-nya gitu. Nah, kita lanjut ke sini. Berarti di sini untuk pet-nya kita tambahkan login ini sebagai pet-nya. Nah, kemudian untuk postnya karena sama menggunakan protokol server name dan pet yang sama dengan get login, jadi kita duplicate saja. Kita duplicate, kemudian metodenya kita ganti. Oke, sebelum metode mungkin kita ganti name-nya dulu. Post login, kemudian metodenya kita ganti jadi post juga. Nah, disinilah kita tambahkan email, password, dan tokennya ini gitu sebagai parameter. Ya. Penamaan tokennya seperti ini ya, mengikuti yang di Blazmeter-nya. Kemudian email. Email dan password. Nah, di sini emailnya kita bisa langsung isikan saja untuk nama email yang bisa kita gunakan. Itu contohnya admin at iCloud.io, passwordnya. Oke. Nah, untuk token ini kenapa tidak langsung copy dari token yang sudah ada? Karena setiap login otomatis akan beda token. Nah, untuk itu kita perlu mendeklarasikan token ini setelah di get login, kita tambahkan post prosesornya. Itu kita menggunakan post processor menggunakan expert extractor. Anggaplah ini kita sebut namanya token, nama filenya, nama expert-nya. Kemudian di XML parsing option-nya kita pilih tidy dan quiet. Kemudian di sini kita deklarasikan token yang akan kita gunakan. Namanya tadi token, kita samakan saja namanya dengan token yang ada di Blazmeter. Seperti itu. Token, kemudian di sini kita tuliskan tokennya dalam bentuk expect gitu. Ya, penulisannya itu //input at ini input fungsiku dulu, baru type-nya apa? Type-nya hidden. Kemudian dia name-nya apa? Name. Namanya adalah token tadi ya.
namanya token yang dari sini, dari dari Blazemeter-nya. Kemudian ini disimpan sebagai value. Oke. Untuk match number-nya itu kita buat 1. Kemudian di sini untuk mendapatkan token ini diinputkan ke bagian token ini, itu kita menggunakan dolar, kemudian kurung awal, terus nama nama variabelnya adalah tadi kita deklarasikannya adalah token, begitu. Nah, sekarang kita pastikan apakah kita sudah berhasil melakukan login atau tidak gitu. Kita coba dulu untuk akun ini, kita berhasil login atau tidak. Oke. Seperti ini ya tampilan kalau misalnya kita sudah berhasil login. Kita coba lihat halamannya seperti ini. Oke, kita coba load. Lihat respons dari sini, login sukses ini. Ya. Oke, kita coba untuk running dari Gmeter-nya. Nah, untuk melihat hasil runningnya itu bisa menggunakan listener. Jadi ini listener untuk untuk melihat detail seperti apa yang dihasilkan. Oh ya, nah ini belum di save projectnya atau Gmeter-nya. Jadi kita save dulu. Icon Hub login. Oke, nah ini sudah di running get login dan post loginnya. Kita pastikan apakah dia sudah sesuai atau tidak. Kita lihat di response datanya. Nah, respons datanya seperti ini. Kita coba lihat dari sini, dari elemennya. Dari konsolnya. Ini masih beda ya. Oh iya, ini sudah sesuai, ya, ini udah sesuai. Terakhir responsnya itu adalah debug, kemudian PP version dan lain-lain. Nah, ini ya. Nah, sudah sesuai. Nah, untuk mendapatkan hasil lebih detailnya, kalau misalnya kita butuh untuk 50 user seperti itu. Kemudian kita sudah mendapatkan dia udah sesuai respons body-nya, respons header-nya sudah sesuai dengan yang kita butuhkan. Nah, kita perlu tahu summary-nya apakah ini sudah oke atau tidak. Itu kita perlu tambahkan listener summary report-nya untuk tahu reporting seperti apa yang dihasilkan dari load test atau stress test yang sudah kita lakukan. Nah, ini coba kita hapus dulu hasil yang tadi, ini kosong jadinya. Kita running. Nah, di sini sudah di running. Ini ada 50 samples. Samples itu artinya kita 50 kali percobaan ya. Untuk post loginnya ada 50 kali percobaan. Kemudian untuk tadi get login, sekarang baru post login, ini juga 50 kali percobaan.
Jadi karena dia 50 user, dia mencoba untuk get login itu ada 50 kali, seperti itu. 50 kali untuk 50 user. Kalau misalnya tadi kita tambahkan RAM up-nya 20, berarti 50 user ini harus menyelesaikan semua activity get dan post ini dalam 20 detik, seperti itu. Nah, kemudian ini untuk average waktu rata-rata yang dibutuhkan untuk melakukan get dan post login ini, seperti itu. Kemudian ini waktu minimum dan maksimum. Ini standar deviasi. Ini menunjukkan seberapa konsisten data yang seberapa konsisten hasil running yang dilakukan atau hasil testing yang dilakukan, gitu, seperti itu. Semakin kecil data semakin kecil hasil standar deviasi ini, maka berarti dia semakin konsisten, seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan apabila dari hasil ini berarti yang lebih stabil atau yang lebih konsisten itu get login dibanding post login. Kalau misalnya nanti ada 5.000 sampel, nah yang kemungkinan akan error lebih cepat adalah post login dibandingkan dengan get login, seperti itu. Nah ini untuk error. Nah biasanya kalau misalnya ada error atau ada time out atau bad gateway gitu, ada error, nah itu nanti akan muncul di error ini. Kemudian untuk throughput, ini waktu per detiknya. Jadi ada berapa sampel yang kita kirimkan per detiknya, seperti itu. Ini rata-ratanya kalau untuk throughput. Kemudian ini waktu yang kita terima. Ini receive-nya per kilobyte. Jadi ini menerima get login tuh menerima paling banyak dibandingkan dengan post login. Kemudian send-nya yang mengirimkan paling banyak ternyata justru post login, bukan get login. Seperti itu. Ini untuk rata-rata byte-nya yang digunakan. Begitu. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mungkin untuk mencoba listener lain bisa juga menggunakan view result in table. Nah, kalau ini bentuknya seperti ini. Jadi dia ada start time-nya, kemudian ada thread-nya, ada labelnya apa, kemudian sample time-nya, status byte, send byte, latency, dan connection time. Ini lebih ke waktu yang dibutuhkan, seperti itu, lebih ke detail waktunya. Tapi untuk summary secara general itu biasanya menggunakan summary report, seperti itu. Sekian yang bisa saya jelaskan dari penggunaan Apache JMeter untuk load test ataupun stress test. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.